about the use of flashcards. What is flashcard? Oke, jadi kita tahu ya bahwa flashcard itu bisa digunakan untuk membantu atau sebagai media dalam sebuah pembelajaran. So it is used in the teaching in the classroom. Nah, bagaimana sih menggunakan flashcard itu? Nah, saya di sini akan menunjukkan tentang bagaimana cara kita menggunakan flashcard untuk bisa digunakan dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, misalnya kita akan belajar tentang procedure text. Belajar tentang bagaimana sih how to do something in a sequence of steps. Jadi kita melakukan sesuatu itu berdasarkan urutan yang sudah jelas. Kalau kita melakukan urutan tersebut secara acak atau tidak berurutan, maka tidak akan bisa mencapai apa yang kita harapkan. So let's go to this flashcards. Saya punya beberapa flashcards di sini. Nah, flashcards ini akan membantu dalam proses pembelajaran tentang procedure text. Bagaimana caranya? In procedure text, you will learn the social function, the generic structure, and also the language features found in the procedure text. Nah, sekarang ketika sudah belajar tentang procedure text, at the end you have to write a procedure text, right? Nah, untuk procedure text hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang how to write a procedure text. Nah, apa sih judulnya? Yaitu tentang how to withdraw money from an ATM. Jadi, flashcard ini memiliki beberapa gambar yang berbeda dan di bawahnya terdapat notes, a small notes tentang kata atau frase yang akan membantu kita untuk mengingat kembali. Oh, I see. If I see this picture and the word is pin, oh, I have to make sure what is the right sentence to say in English. Jadi, ketika kita membuat sebuah procedure text, kemudian dibantu dengan flashcard, ini akan sangat mudah sekali. Jadi kita akan ingat, urutannya misalnya dari apa dulu ya? Apakah langsung ke money atau langsung ke amount atau pin dulu? Begitu. Jadi flashcard ini akan membantu kita, guru dan juga siswa untuk bisa lebih memahami tentang text procedure ya. Dalam hal ini kita belajar tentang how to withdraw money from an ATM. Jadi bagaimana sih caranya kita itu mengambil uang lewat mesin ATM? Kita tentunya sudah terbiasa ya untuk mengambil uang lewat ATM. Nah, tetapi dalam bahasa Inggris apakah kita sudah terbiasa? Apakah kalian pernah mengambil uang di ATM kemudian ketika memilih bahasa maka memilih bahasa Inggris? Belum pernah ya? Nah, makanya kita belajar tentang procedure text ini. Jadi, nanti siswa akan diberikan beberapa gambar, kemudian mereka diminta untuk dapat mengurutkan gambar tersebut berdasarkan gambar dan kata keywords yang ada di bawahnya. Setelah itu, setelah siswa menyusun semua gambar yang acak ini menjadi sebuah gambar yang berurutan, maka siswa diminta untuk membuat sebuah teks prosedur dengan baik dan benar. Nah, itu contoh penggunaan flashcard untuk materi procedure text. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan flashcard untuk materi yang lain. Next one about describe
a historical building. Jadi pada materi descriptive text kita diminta untuk bisa mendeskripsikan tentang people, things, or historical building. Nah, saya akan mengambil satu contoh about the historical building that can be explained using these flashcards. Okay, so jadi pada materi describing historical places kita bisa menunjukkan kepada siswa tentang beberapa gambar tersebut. Nah, gambar-gambar yang ada di flashcards ini akan membantu siswa, oke, kira-kira ini bangunan apa ya, bangunan bersejarah apa ya, lokasinya di mana, kemudian warnanya apa. So we have to know where is the location of the building, and also the height of the building maybe, or the color of the building, or even the age of the building. For example, I have Prambanan Temple. So the student will explain, okay, my friends, this is Prambanan Temple. This temple is located between Yogyakarta and Central Java. This is the biggest Hindu temple in Indonesia. That's why many people visit this temple to see the beauty of Prambanan Temple itself. Nah, seperti itu. Jadi, dalam gambar ini siswa akan mengira-ngira bagaimana sih, tentang apa sih ini, lalu bagaimana kita caranya untuk mendeskripsikan gambar tersebut. Nah, menggunakan flashcard ini. Jadi, siswa sudah belajar tentang historical building sebelumnya dan mereka mengingat kembali tentang historical building tersebut. Nah, jadi untuk menggunakan flashcard dalam materi descriptive text bisa digunakan untuk skill speaking. Jadi siswa diminta untuk ke depan kelas, kemudian mereka ditunjukkan beberapa gambar dan mereka memilih salah satunya atau guru yang memilihkan mereka salah satunya. Kemudian siswa akan berusaha untuk menjelaskan gambar tersebut kepada teman-teman mereka. Okay, so flashcards are very useful for the teaching process in the classroom. Jadi sangat mudah bukan menggunakan flashcard untuk media pembelajaran di dalam kelas. Nah, oleh sebab itu penggunaan media flashcard ini bisa sangat membantu dan bisa juga dipilih sebagai salah satu media yang menarik bagi siswa untuk digunakan di dalam kelas. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Thank you for your attention.